Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Rahma Hairani, mahasiswa semester 4 dengan NIM 123202083. Di video ini saya akan membahas 5 pertanyaan penting dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita bahas dulu 3 aspek penting dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi membahas tentang apa yang dipelajari oleh ilmu. Jadi, ini berkaitan dengan realitas atau objek kajian dari ilmu itu sendiri. Apakah yang diteliti itu benda fisik, sosial, atau sesuatu yang abstrak. Lalu, epistemologi bicara soal bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan, apakah melalui pengamatan, pengalaman, eksperimen, atau logika. Sedangkan aksiologi menyangkut tujuan dan nilai dari ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu itu digunakan, apakah memberikan manfaat, apakah digunakan dengan cara yang etis. Nah, dari 3 aspek ini sangat penting supaya kita tidak hanya tahu apa itu ilmu, tapi juga bisa berpikir lebih dalam soal cara kerja dan tanggung jawab moral dalam pengembangan ilmu. Manusia sejak dulu punya rasa ingin tahu yang besar. Untuk menjawab rasa penasaran itu, manusia menempuh proses disebut metode ilmiah. Prosesnya sistematis dan logis. Pertama-tama, kita melakukan observasi atau pengamatan terhadap fenomena. Setelah itu, kita merumuskan masalah, apa yang sebenarnya ingin kita ketahui. Kemudian, kita buat hipotesis, yaitu dugaan sementara. Lalu kita lakukan penelitian atau eksperimen untuk menguji hipotesis tadi. Nah, setelah data dikumpulkan, kita analisis dan tarik kesimpulan. Hasilnya kita bisa publikasikan supaya bisa diuji oleh orang lain. Dari sini terlihat bahwa ilmu itu tidak asal-asalan, tapi dibangun lewat proses yang rutut dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk bisa disebut pengetahuan ilmiah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pengetahuan itu harus objektif, sistematis, logis, bisa diverifikasi atau diuji kebenarannya, bisa diulang oleh peneliti lain. Nah, selain itu, ada juga sarana yang mendukung proses ilmiah, seperti bahasa dan logikanya. Nah, untuk menyampaikan idenya dengan jelas, instrumen ilmiahnya seperti alat ukur, mikroskop, atau komputer, dan juga komunikasi ilmiah, misalnya publikasi jurnalnya atau seminar ilmiah. Kemudian hasanah atau kekayaan pengetahuan ilmiah terdiri dari teori-teori, data empiris, dan metode ilmiah yang terus berkembang. Semua itu menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu baru. Kalau menurut saya pribadi, ilmu itu tidak bisa sepenuhnya bebas nilai, karena sejak awal manusia sebagai pelaku ilmu pasti membawa nilai, entah itu budaya, moral, agama, atau pandangan hidup. Nilai ini memengaruhi pemilihan topik, cara meneliti, cara penggunaan hasil penelitiannya. Yang perlu kita waspadai adalah ketika ilmu tidak diarahkan oleh nilai yang baik, maka ilmu bisa disalahgunakan. Contohnya dari ilmu fisika, kita bisa menghasilkan teknologi nuklir. Nah, kalau digunakan dengan nilai kemanusiaan, itu bisa menjadi sumber energi listrik yang besar dan efisiensi. Tapi sebaliknya, tanpa nilai moral bisa berubah menjadi senjata pemusnah massal seperti bom atom yang pernah dijatuhkan di
Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi menurut saya ilmu dan nilai itu harus berjalan bersama. Ilmu seperti kekuatan dan nilai itu adalah arah atau kendalinya, supaya ilmu itu betul-betul memberi manfaat, bukan malah menimbulkan kehancuran. Kita bahas pertanyaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam metodologi ilmiah, pendekatan kuantitatif menggunakan data angka, statistik, dan rumus. Contohnya digunakan kalau kita mau mengukur gejala tertentu, misalnya lewat survei atau eksperimen. Hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif, lebih fokus pada makna, pengalaman, dan konteks. Cocok digunakan untuk memahami peristiwa secara mendalam, seperti lewat wawancara, observasi, atau studi kasus. Nah, dua pendekatan ini punya kontribusi besar terhadap ilmu. Kuantitatif membantu kita melihat pola besar secara objektif, sementara kualitatif membantu kita memahami makna di balik data. Penjelasan saya mengenai 5 pertanyaan penting dalam filsafat ilmu. Semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, dikembangkan, dan digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.